أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات صلب البداية والنهايات خلفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Yang nomor 8 bergurau, halaman 140. Bergurau atau mengolok-ngolok dan mengijik orang lain, bagaya-gayaan tapi sambil mengandung kata-katanya ada menghinakan. Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mengolok-ngolok dan mengijik orang lain, sama ada di dalam bentuk percakapan yang bersungguh-sungguh, maksudnya serius, ataupun dalam bentuk bergurau-gurau saja. Karena perbuatan yang demikian itu menghilangkan air muka. Maksud menghilangkan air muka itu, kita tuh imbah sembahyang, muha kita tuh lain lawan imbah menggawe maksiat. Nah, maka ada cerahnya imbah sembahyang tuh ada di wajah. Nah, cerah di wajah tuh hilang. Itu maksud air muka tuh. Dan menghilangkan rasa haibah atau garuan tuh wibawa aja kita. Nah, jadi menghilangkan rasa haibah wibawa. Terlalu banyak bergaya, lalu wibawa di muha itu hilang, gitu tuh. Dan terkadang membawa kepada rasa liar hati. Maksud liar hati ini pusang hati. Jadi ujung-ujungnya model kayak tatawaan, padahal kena ujung-ujungnya pulang, pemulaan model kayak tatawaan, sekalinya ujung-ujungnya memusang. Nah, jadi tatawa bergayaan jangan juga kelebihan, karena ujung-ujungnya kita membawa kepada liar hati. Arti liar hati itu kada tapi teratur lagi hati, memasang ikhlas kada tapi tak pasang, memasang sabar syukur kada tapi tak pasang, karena konsentrasi kita banyak bergayaan dan menyakiti atau menyakitkan hati. Jadi karena kita bergaya bahasa sambatan, orang pun bergaya bahasa sambatan menyambat kita juga, karena ujung-ujungnya tersalah-salah sakit hati kita, tersinggung kah apakah? Nah, itu maksudnya. Maka dari situlah bermulanya pertengkaran. Orang dibagai juga terlaluan dia, nah ya orang padahal seorang juga terlalu asalnya, dan kemarahan timbul juga di situ, yang akhirnya membawa kepada putusnya hubungan. Nah, akrab bakawan asalnya. Nah, lain mun bakawan sama-sama orang yang sudah ma'rifat lawan Allah. Ini ada apa-apa dan begayanya pun model kayak mengandung kata-kata hikmah orang itu. Si A ma'rifat dengan Allah, B ma'rifat lalu bergayaan. Nah, bunyi perkataannya itu kan mengandung hikmah. Dan memang lucu tapi mengandung hikmah. Jadi menurut orang sudah ma'rifatnya kada apa-apa gaya-gaya itu kada tersinggung, sidin kada tersinggung, orang yang di pendiri sidin mau kada tersinggung. Jadi kayak guru sekumpul misalnya sidin bergaya, maka yang mendengar gayaan sidin itu kada mau tersinggung. Nah, kada mau tersinggung. Maka jangan engkau, bahkan jikalau mereka coba itulah mengusik engkau, maka jangan engkau peduli. Tak bawah kebacaannya.
Maka janganlah engkau bergurau dengan seseorang, artinya jangan berkelebihan. Bahkan jikalau mereka pangjua mencoba mengusik engkau, menggayai pina berkelebihan, maka jangan engkau peduli, artinya jangan dihirani, jangan dilayani aja kita. Dan berpalinglah daripada mereka sehingga mereka berbicara perkataan yang lain. Bila pina hendak menjurus-jurus yang kaya hendak bergayaan yang terlalu berkelimpawaan di kita, terlalu berlebihan, nah kita alihkan bahasanya ke lain. Bila pina hendak memandir-mandir segala macam ini itu macam pina kada bagus, alihkan ke lain. Enggak itu. Jangan kita mendengari serius. Jadi kita harus mengendalikan pembicaraan itu. Misal dudukan pemandiran misalnya, ada yang memandir menjelek-jelekan apa misalnya pemimpin negara kita misalnya, Jokowi itu ini ya misal. Nah, jangan didengari selintas saja, jangan terlalu dengari benar. Alihkan ke lain pula. Karena bila pindah hendak menjurus, alihkan pula ke lain. Nah kayak itu. Jangan iya kak ilih aja. Nah itu kada boleh kayak itu. Jadi kita harus terkendali aja kita. Harus melihat nih kemana ujung-ujung ini, jagar kemana. Nah maka harus paham kita. Gak bisa-bisa mengalihkan ke lain. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada golongan orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Maksudnya, dan apabila mereka melalui daripada perkara-perkara yang sia-sia, maksudnya mulai memandir perkataan yang sia-sia, mereka akan lalu dengan menjaga kehormatan diri. Artinya mereka kada melayani, bisa beugah, bisa mengalih pembicaraan ke lain. Nah kayak itu. Inilah 8 perkara yang merupakan penyakit lidah yang besar. Maka tidaklah ada yang dapat menolong engkau dalam menjaga lidahmu kecuali hanya uzlah, mengasingkan diri. Jadi kayak apa aja caranya bila kita hendak menjaga lidah ni kada kawa kecuali menyaurangan ya kita. Sebab bila nya bakawan otomatis kan mula becicingan terus ya kalau tak ada jangan dipandir. Nah beda kalau kita sudah terkendali, kada masalah. Ini kita nih mudah terumbang ambing oleh kanan oleh kiri. Nah bagusnya kita jangan tapi banyak bakawan. Jadi kada mau juga pandir seorangan. Mula pandir seorangan pian. Kawan kada ada pandir seorangan. Berarti stres tuh. Dan melazimkan diam. Melazimkan diam. Arti melazimkan itu mengekali di kita. Dan hendaklah engkau bergaul dan bercakap sekadar keperluan saja, Dan adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau selalu meletakkan batu di dalam mulutnya supaya dia dapat menegah mulutnya daripada bercakap berpandir yang tidak perlu. Dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, inilah Jersidin sambil menunjuk ke lidah, kamuntong inilah yang banyak membawa aku ke jurang kebinasaan, maka aku mestilah berjaga-jaga daripadanya. Ada orang bertakun kenapa muntong pian bilang lawan batu aja yang di muntong nih Jersidin, aku menjaga lidah ini kena bisa membawa kepada kebinasaan. Maka jagalah lidahmu baik-baik, karena lidah itu adalah alat yang paling vital. Itu berkesan tuh maksudnya paling penting, vital benar. Maksud vital tuh dalam membinasakan engkau baik di dunia maupun di akhirat. Bisa binasa di dunia sebab lidah tak bertulang. Lidahmu harimaumu kan gitu loh adanya. Nah, jadi binasanya bukan hanya di akhirat, di dunia pun bisa binasa. Sebab lidah tadi tajam daripada pedang. Keempat, menjaga perut. Apalagi kita memandir lah. Ini penting benar kita lah supaya kita menjaga perkataan tuh nah. Memandir orang yang kita kada pernah bertamu. Bertamuan kada pernah. Berkumpul kada pernah, makan bersama kada pernah. Ya kalau biografi orang itu kita kada tahu juga sejarahnya.
Tapi kita sudah memvonis orang itu misalnya salah, atau kada bagus. Jangan sampai kita nang kayak itu. Kada boleh nang kayak itu, apalagi orang itu pimpinan kita. Nah, jadi kada boleh, karena pimpinan itu hasil diangkat dari musyawarah mufakat yang disebut pemilu narannya. Jadi hindarilah mulut-mulut kita itu menghinakan, mencela pimpinan-pimpinan kita itu, karena itu bagian dari jebakan syaitan. Kada boleh menghinakan segala macam itu. Sebab asal muasal kaum Khawarij itunya menghinakan pimpinan dulu. Bun Khawarij itu nah. Waktu itu Sayyidina Ali jadi pimpinannya, dihinakannya, pimpinan disalahkannya, dianggap salah. Ujung-ujungnya kena memberontak tuh. Akhirnya malah bertambah kacau. Nah, jadi kita ini penting siapapun pimpinannya, Indonesia tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tetap bersatu. Jangan memandang secara pribadi saja. Yang kita pandang adalah NKRI-nya ninto. Maka hendaklah engkau memelihara, yang keempat nih lah, menjaga parut. Nah, keempat menjaga parut. Parut ini kada pinando kita ya, kalau ke bawah sedikit pada parut, pusat sakilan pada pusat tunjuk mengaji. Maka hendaklah engkau memelihara perutmu daripada memakan makanan yang haram atau yang subhat. Arti subhat itu ada jelas 100% halal kah haram kah, disambat haram kada, tapi ada bau-bau halalnya, disambat halal ada tadangar haramnya. Nah itu nah sebenarnya. Misal pian berusaha tapi pian karena buntut, wadah duitnya sama, nah subhat tuh duit ini tuh. Yang laki bajualan misalnya, bajualan yang bini mau tanggakan duit riba, dompetnya sama atau kumpul-kumpul, lalu berbari-bari, itu subhat sudah naranya. Nah itu naranya tuh. Jadi yang subhat pun dihindari, apalagi yang haram. Dan berusahalah untuk mencari makanan yang halal. Dan apabila engkau telah mendapatkan makanan yang halal, maka hendaklah engkau merasa cukup dengan makanan tersebut. Nah, biar ingat kanyang ya, kada usah kin pina yang mariga-riga 10 kali misalnya, kada usah. Asal ingat kanyang kin, yang penting halal. Dan hendaklah engkau berhenti sebelum kenyang. Artinya belum kanyang benar tuh nampi. Tapi kita hendak bertambah mun rasuk liur ya kalau tentang lihai. Ada apa-apa boleh bertambah, cuma jangan terlalu banyak. Boleh aja. Sekalinya nyaman lih aja. Kebanyakan kuahnya buat apa masih sedikit lagi aja. Nah, iya. Ulun bang kayak itu rajin tuh. Karena parut yang kenyang itu mengeraskan hati. Nah, hati keras dan menumpulkan akal. Akal pun tumpul. Bahasa orang kampung bubungulan akhirnya. Dan memberatkan anggota diri untuk berbuat ibadah. Mengulir ujung-ujungnya, sauyuh aku aja duduk lo, sekalinya berabah pulang, sekalinya teguring. Nah itu. Dan malas dari mencari ilmu. Malas mencari ilmu. Orang tolak menuntut ilmu, kita kada karena kekenyangan. Bahkan ini yang di garis bawahi, parut yang kenyang itu akan menguatkan syahwat. Pengerasaan benar aja, yang mana yang keras aja. Nah, sekalinya atas bawah. Nah itu gara-gara kenyang naranya. Dan membantu tantara syaitan. Jadi bila sudah kekenyangan, setan ada perangkap kulis itu, mudahnya mengambil kita. Setan duduk dulu, ratakan dulu nasi di parut. Setan ilih aja lalu duduk tuh. Berabah dulu setan, bujur-bujur yang nyaman-nyaman dulu awak berabah, guring dulu setan atau guring tuh. Nah kayak itu setan tuh. Tapi mau kita lapar bang, ada perangkapnya.
Nah, ada perangkapnya. Kanyang dengan yang halal sebab itu bisa memunculkan segala kejahatan. Kanyangnya kita dengan makanan yang halal itu bisa menimbulkan kejahatan. Betapa pula, maksudnya apalagi kalaunya kenyang dengan makanan yang haram. Dengan yang halal aja bisa nang kaya tadi. Dampaknya apalagi kanyangnya tadi dengan yang haram. Maka bila kanyangnya dengan yang halal, nyalah kanyang dengan yang halal, malas beribadah. Tagawi aja bang, ibadah cuma malas, pengulir, bewirid, mengulir. Pokoknya yang wajib-wajibnya itu bang, Qul huwallah bagi 3. Hendaklah kas tuntung. Ya kalau Fatihah cak kawa dibaginya juga. Bismillahirrahmanirrahim, amin, cakanya kawa. Cuma kada kawa. Jadi yang kawa dikuranginya. Karena uyuh awak. Bewirid cari yang ringkas-ringkasnya karena uyuh awak. Nah, menuntut ilmu ambil yang paparak-parak aja punya karena malas tadi. Nah, itu bila yang kekanyangan dari yang halal. Nah, kalau kekanyangan dari yang haram, yang wajib gin bisa ditinggalkannya gini. Nah, ini bahayanya. Kalau yang kita ini kanyang dengan yang haram nih, jangankan sunnah. Kalau yang kanyang dengan halal tadi sunnah ditinggalkannya. Kalau kanyang dengan yang haram, yang wajib ditinggalkannya. Bisa ujung-ujungnya kita subuh ada bersubuh lagi. Bersubuh tuh aja. Bersubuh tuh hajinya, mun bersubuh kada. Nah, paham nabian? Karena berjuhur kada lagi, basar kada lagi, gara-gara kanyangnya tadi dari yang haram. Karena khalqut ta'at Allah menjulungi taat tuh ada lagi stop. Punya bantuan dari Allah, pintangan Allah menciptakan taat di awak kita di stop Tuhan. Nah, itu. Oleh itu mencari makanan yang halal adalah hukumnya wajib atas tiap-tiap orang Islam. Dan berbuat ibadah atau mencari ilmu dengan memakan makanan yang haram adalah seperti membina atau membangun sesuatu bangunan di atas tumpukan sampah. Itu tumpukan sampah. Lunggukan maksudnya tumpukan sampah. Jadi kalau kita menuntut ilmu, beribadah tapi pemakan haram, nang kaya membangun rumah di atas tumpukan sampah. Kan beribadah itu kan membangun rumah. Sama kayak bersedekah tuh, duit haram. Nah, kayak itu juga sama. Apabila engkau merasa cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju yang kasar, ini kesabahari pan kisah zaman Imam Ghazali. Nah, menurut ini kata kawal lagi nih tuh. Memakai sehelai baju yang kasar setahun. Jadi bila igat, tapas, selama belum kering berendam di banyu dulu. Jangan kelihatan untai-untai. Nah, mengkawan kayak itu tuh. Tapi ini kesabahari lah. Nah, mungkin masuk kita ini sekadarnya aja tuh. Dan merasa cukup dalam sehari semalam dengan 2 potong roti dari tepung yang kasar. Cakai bar roti itu rotinya murah aja harganya. Harga 1.000 3 biji. Adalah jual 3 biji, 1.000 3 biji. Rutin itu. Jadi sehari semalam sepotong. Sagan buka sabigi, sagan basahur sabigi. Nah itu. Dan engkau mampu meninggalkan kelezatan gulai. Gulai itu ya bahasa bahari kata kalau gulai itu tanyaman makannya sedikit. Kalau roti aja kasar apa rotinya kelas bawah standar lah. Tapi kalau pakai gulai itu lawan roti, yang halisah orang narannya makanannya makan orang Arab sana. Maka kalau kita meninggalkan itu, maka pasti makanan yang halal itu cukup bagimu. Tapi ini begiringan juga lah. Makanya kalau kita kata berduit sebenarnya untung kan. Kalau kita mengamalkan enggak ini, ya kalau. Tapi mau duit banyak mengalih. Kalau ini banyak dilihat ya kalau melihat handak duitnya ada terlaksana tuh. Nah itu. Harta yang halal itu sebenarnya banyak. Jadi harta yang halal itu sebenarnya banyak di sini. Dan engkau tidak dituntut memeriksa sampai kepada perkara-perkara yang kecil. Jadi misalnya kita bertukar di warung singgah, ada usah kita terlalu mendetil-detilkan. Piancil sudahlah sembahyang jadi untung warung nak nih.
Aduh boleh nang itu hendak memasihkan halal atau haramnya nih. Paham lebihan. Lihat ya udah sidin ada gambar guru sekumpul ya sudah. Berarti orangnya orang salih aja toh. Lihati pulang, tapi lihati lu suara handap deh aja kita. Nah, jadi dilihat juga anunya posisinya amun awak hibak betato aja. Maka seluruh handap orang pusat kelihatan, kadusa gin singgah kita situ. Nah, jadi lihati pakaiannya rapi aja, bakopi aja misalnya. Ai sehat singgah kadusa dia takunin pian tadi batu kaliwaknya di mana pian kaliwak jadi. Kadusa nang itu. Itu terlalu meneliti benar aja kita. Nah kehalalannya terlalu meneliti kada boleh juga. Jadi ya halal itu banyak saja. Jadi jangan sampai kita memeriksa kepada perkara-perkara yang kecil-kecil. Artinya secara selintas saja. Bahkan memadailah, cukuplah bagimu bahwa engkau menghindari apa-apa yang telah engkau kenal pasti. Amun nyata pasti haram, hindari. Nah kalau jelas saja sudah kawan memberi, terima aja. Kalau disata kuning nyawa datang mana aja nih. Yang sembarang barilah. Kan jangan tersinggung kawan, kasihan ya kalau kilip-kilip matanya. Jadi lihat aja kawan nih jelas saja usahanya. Kalau sampai rasa takut-takut, kadang aku curiganya itu pengangguran tahu aja. Bilang mana duit ya. Semalam ada orang kehilangan, jangan-jangan ini aja. Nah, kada boleh nang kayak itu terlalu meneliti. Jangan bahwa engkau menghindari apa-apa yang telah engkau kenal secara pasti saja. Bahwa harta itu adalah haram, pasti haram, hindari, selesai sudah. Kada usah terlalu meneliti benar. Atau engkau sangka bahwa ia adalah haram, namun sudah sangka kita haram, hindari ya sudah. Dengan bukti-bukti yang nyata, yang telah sabit pada harta tersebut. Arti sabit itu sudah nyata benar, jelas benar sudah keharamannya. Nah, hindari ya, jangan dimakan. Jadi kada boleh juga kita terlalu meneliti lah gara-gara hendak mencari yang halal aja nih. Terlalu meneliti. Jadi dulu guru Abu ya guru Sukri dulu bari sidin memandir yang kitab Syarul Salikin lah. Dia kan ada dalam kitab Syarul Salikin. Jadi jadi waktu membaca masalah kain ini kisahnya jadi mau hendak terlalu teliti benar begana ke gunung ya sidin. Begana ke gunung, batanam pisang di situ, batanam gumbili di situ, bahuma di situ. Jadi bila itu pulang bakulam di situ. Kurang iwak, jadi bila hendak makan nasi katam bar saurang, hendak menyanga geduduh sanga pisang tabang saurang, hendak iwak unjun saurang, tapi gunungnya gunung saurang juga. Nah kan begana ke gunung sama sekali, mengkawa kayak itu ayo aja jadi. Nah tapi memang kita begana di alam Indonesia merdeka ini, nah artinya bila nyata sudah halalnya, iya ya sudah. Kada usah terlalu menteliti menakuni segala macam. Sebenarnya ujung-ujung bila takuni kita seorang yang ngalih, yang uyuh. Nah itu. Bila orang yang memberi penyembah yang haja orangnya salih aja ya sudah gitu nah. Adapun harta yang sudah nyata haram, maka hal ini sudah tidak perlu diterangkan lagi. Mun nyata sudah haram secara ain, secara benda kada perlu diam lagi. Ya, jelas-jelas tulisannya sudah bebekyo ya tulisannya sudah misalnya. Kalau sudah ditukar lagi enggak? Artinya kan orang aja yang menukar, yang memuliakan kita lagi kada usah gitu. Dan harta yang disangkakan haramnya dengan beberapa tanda-tanda, maka ialah seumpama harta raja-raja yang zalim. Nah, bahari ada raja tuh menarik upeti. Oh, tariknya upeti nih bapaksaan. Nyawa ambil kambingnya, ambil sapinya, tinarannya kayak itu. Nah, lalu raja itu memberi kita kada nyata kada halal sudah yang harta rampasan pun rakyat diberikan pulang. Nah, itu. Dan pegawai-pegawainya sama juga kayak itu. Dan harta orang yang tidak ada pekerjaan kecuali hanya meratapi orang mati. Hanya ada orang bahari kisahnya. Di kisah Mang Bahari ini ada lagi malah. Bahari kena aku jah atau keluarga aku atau siapakah atau kita bisa keluarga meninggal, maka abah kita kan meninggal, kita ini berduit sugih, kita upahi orang supaya meratapi haji menangisi. Jadi masyarakat melihat nih umat tuh jah dirindukan orang mana sampai banyak menangisan dia, padahal diupah nah itu menangis nih tuh. Nah hasil kayak itu tuh nah duitnya duit kada halal tak, yang mengambil upah meratapi menangis tuh. Nah, itu ada nang kayak itu yang dari atau menjual arak, minuman memabukkan
atau bermuamalah, amalah artinya berhubungan jual beli dengan cara riba, atau berjual beli seruling, seruling itu suling, dan alat-alat musik dan seumpamanya, maka hasilnya itu bisa jadi haram. Apalagi kalau kita tahu yang alat musik tadi digunakan untuk bermaksiat. Nah, tapi kalau alat musiknya tadi digunakan untuk taat kepada Allah, menambah gairah beribadah, nah kayak tarbang misalnya, itu ada apa-apa, boleh aja. Tapi kalau jelas-jelas itu alat musik untuk digunakan untuk bermaksiat, berkumpul lelaki dibinian di situ, nah maka tuh jelas kada boleh kita menjualin itu. Makanya kalau bisa menjualan tuh yang cagar pina menjurus-jurus kepada maksiat, jangan dijuali barang itu, supaya jangan tempat kita terlibat di situ. Berjual pakaian yang membuka aurat misalnya, kayak apa? Bolehlah buka aurat. Nah, boleh hai bila yang pakaian itu segan dipakai dalam rumah, tidak apa-apa aja. Tapi nyata-nyata pakaian itu membuka aurat tapi untuk di luar rumah, jangan dijualin toh. Karena bila kita menjualin itu, sedangkan yang menukar orang Islam pakainya tempat juga kita dosanya. Misal pakaiannya ini memang khusus untuk di luar rumah, dan stylenya itu membuka ketiak dan membuka kastila, misal kita jual nih tempat kita dosanya. Tapi kalau kita menjual CD kan apa, cawat kesimpakahnya banyak kata-katanya itu kan untuk memang di dalam rumah, kada pacang yang di mengeluar ya. Lalu kita menjualnya itu kada apa-apa, walaupun itu kan nyata-nyata membuka aurat mau dipakai ya kalau, tapi kan itu untuk bagian dalam, jadi kada berdosa kita menjual CD simpak cawat segala macam itu. Nah, kenapa aja ini tuh makanya keluar aja inya yang makai yang bunga ya kalau untuk bagian dalam itu. Nah, lain yang nyata-nyata segan yang bagian di bawah perjalanan, ini pakaiannya untuk di bawah perjalanan tapi kelihatan misalnya yang aurat, itu kada boleh dijual. Maksudnya silahkan aja nak menjual, tapi kita jangan menjual gitu, nah menurang marah gitu. Maka siapa saja yang engkau telah ketahui secara pasti bahwa kebaikan hartanya adalah dari sumber yang haram, maka apa yang engkau ambil dari tangannya walaupun boleh jadi ia halal adalah hukumnya pun haram. Karena itulah yang galib pada sangkanya. Arti galib tuh kebanyakannya nang kayak itu. Di usaha tercampur ada halal ada haram, nah dihindari jangan itu. Di antara harta yang jelas haramnya ialah harta wakaf. Harta wakaf ini jelas haramnya apabila digunakan bukan untuk tujuan si yang berwakaf. Ujar yang berwakaf, ulun nukar lampu, ini duitnya tukarkan ke lampu, jangan diturang ke sesapu, sebab wakaf ini tanggali sedikit. Makanya kalau bisa kita tuh berimpak aja, impak untuk masjid, tanyaman sedikit menggunakannya bebas. Hendak membayari listrik kawa, nukar lampunya kawa, nukar tikan kita sarah panitia aja, tulisannya impak, cilingan tuh impak, jangan wakaf. Wakaf ini tanggali sedikit pian, pengelolanya ngalih, amun pengelolanya kada alim ya sekahendak hatinya mana, padahal wakaf ini kan tergantung niat orang yang menjulung. Maka yang menjulung pulang karas juga pulang perhatiannya. Nah sagan ini aja, kada kawa tuh lain pada ini aja tuh. Nah, kecuali nya sagan ini tapi mun hendak gudang orang ada apa aja jangan maka itu ada masalah. Maka itu yang bagus tuh infak, sebenarnya lah infak di masjid-masjid ke apakah tulisannya infak. Nah jadi serbaguna tuh, hendak ini hendak itu segala macam punya untuk kemaslahatan operasional masjid. Entah. Di antara harta yang jelas haramnya ialah harta wakaf tadi, yang dimakan tidak mengikuti syaratnya. Nah ya kalau tidak mengikuti syaratnya, seperti orang yang tidak bersungguh-sungguh mengaji misalnya, maka haram ia mengambil harta atau makanan yang diwakafkan khusus kepada penuntut ilmu yang ada di dalam sebuah madrasah. Ini ada orang berwakaf, nah untuk biaya penuntut ilmu di sekolahan sini, tiap bulan aku berwakaf seini. Sakarnya penuntut ilmu ini orangnya pengulir, makanya pengulir ini kada kawan makan duitnya tetap, makan guring aja kada kawan. Nah
Tambahkan yang haram dan sebab niat orang wakaf itu saged menuntut ilmu. Sakalinya nya kada menuntut ilmu. Dan siapa yang mengerjakan maksiat maka akan ditolak segala syahadatnya atau persaksiannya. Kayak jadi saksi segala macam itu kada sembarang jadi saksi. Makanya kalau nikah itu kan saksi itu sabaratan yang hadir, sedangkan yang tercatat itu tuh formalitas saja. Kalau kita hanya yang tercatat saja, diniatakan yang tercatat misalnya, kalau kubina ya kan ada syarat-syaratnya tuh, harus adil dan lain sebagainya itu nah. Dan begitu pula haram mengambil harta atas nama tasawuf, yaitu bagi orang yang bukan ahli tasawuf. Kada ahli tasawuf mengaku tasawuf. Nah, lalu nya ambil hartanya bahari itu kan ada khusus nak itu. Aku bawa wakaf jasakan orang bubuhan tasawuf, bukan ahli sufi ya. Nya harus pikir kebanyakannya kada berusaha sedin. Hoba ibadah jauh siang malam. Nah, ada orang yang bawa wakaf untuk segan sini nih melihat yang orang kita nih melihat nih, oh kita nyaman benar sini itu aja. Lalu kita melihat ke surban juga, surban, bacalak mata, pasang janggut palsu, nah ambil tongkat, lalu kisah mana sahub juga, nah ambil aja juga harta yang itu, nah ada boleh itu namanya maraub. Dari harta wakaf yang dikhususkan untuk mereka. Dan telah kami sebutkan keterangan yang luas tentang harta subhat, harta halal dan yang haram di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kitab Syiarus Salikin. Itu jelas benar masalah harta yang halal, yang haram, yang subhat itu insyaallah kitab Syiarus Salikin itu malam Jumat rencananya kayak itu. Sedangkan kitab Sabilul Muhtadin subuh Jumat kayak ini nah. Cuma karena kita hendak menamatakan kitab Bidayatul Hidayah, jadi dua kitab itu istirahat sementara. Karena bila sudah tamat kitab Bidayatul Hidayah, yang dua itu yang jalan. Maka hendaklah engkau merujuk ke sana. Arti merujuk itu melihati kitab yang terganal itu. Karena mengetahui atau untuk mengetahui cara mencari harta yang halal. Nah, ini ialah wajib. Jadi mengetahui mana yang halal, mana yang haram ialah hukumnya wajib. Dan mencari harta yang halal itu pun adalah wajib. Seperti wajibnya engkau sembahyang 5 waktu. Kewajiban 5 waktu itu kan wajib hukumnya. Itu juga mencari harta yang halal. Halaman 144. Yang kelima, menjaga kemaluan, baik kemaluan laki-laki ataupun perempuan. Maka hendaklah engkau menjaga kemaluan dari apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hendaklah engkau menjadikan dirimu seperti golongan yang disifatkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan mereka yang selalu menjaga kemaluan mereka. Ini pujian Allah kepada orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali mereka itu menyalurkan hanya kepada terhadap istri-istri mereka atau apa-apa yang mereka miliki daripada hamba jariyah, maka mereka tidak dicela. Jadi amun lawan bini, ayo jas itu nafsunya ada bapak. Biar yang runtuh ranjang ada bapak. Paribasanya toh bini seorang juga ada masalah. Nah tapi kalau yang lain bini seorang, nah ini yang jadi kada boleh kayak itu. Dan engkau tidak dapat menjaga kemaluanmu kecuali, nah ini kesepakatan para ulama sudahlah terbukti sepanjang sejarah, tidak akan bisa kita menjaga kemaluan kecuali apabila engkau menjaga matamu daripada melihat yang haram dulu. Itu satu. Namun kita kada kawa menjaga mata, berarti sama dengannya kada kawa juga menjaga kemaluan. Yang kedua, menjaga hatimu supaya jangan berpikir yang bukan-bukan. Dua. Nah. Jangan berpikir model kayak bisi bini putri Indonesia. Jangan. Dua. Yang ketiga, nah ketiga ini penting bener nah. Yang ketiga ini anunya paling utama sama kali yang ketiga nih. Menjaga parut daripada makanan yang subhat, apalagi yang haram.
atau halal juga, haram kada, subhat kada, halal juga, tapi berlebihan di dalam memakan yang halal, karena semuanya itu adalah penggerak bagi syahwat. Mata melihat, pikiran membayangkan, tapi syahwat kada bergerak, kada terjadi. Syahwat bergerak, mata lalu hendak berlihat hatu. Syahwat bergerak, pikiran lalu hendak bermacam-macam hatu. Nah, jadi yang utama itu parut dijaga dari makanan yang haram atau subhat, atau halal juga, tapi jangan berlebihan. Anggap 5 piring nggak sekali makan, anggap situ aja tuh. Jadi bila kita makan itu berlebihan, goncang sampai yang berpecahan itu nah itu menggerakkan syahwat. Karena semuanya itu adalah penggerak bagi syahwat dan merupakan sebab bermulanya syahwat. Ada orang garing, orang ini garing, lawas garingnya. Biar ditampayakan apam surabi, bukan melihat wajah, tangan dan kaki dan kastila, apam surabinya ditampayakan. Handakkah dia putri Indonesia kada menggeduhinya? Kenapa? Nya garing. Apa nintoh jinya itu paling paham lebihan. Kenapa? Lamah urat judulnya. Nah, jadi itu yang iya parut ini nah kekanyangan kah lawan yang halal atau makan yang haram atau subhat kah? Nah nintoh. Keenam, menjaga dua tangan. Nah, maka hendaklah engkau menjaga kedua tanganmu daripada memukul seseorang, termasuk mengibit, termasuk menyikut, sama aja itu juga. Seseorang yang muslim maupun yang kada muslim sama. Nah, dan daripada mencapai, maksud mencapai itu mengambil. Nah, tulis di bawah, apa mencapai itu ya maksudnya mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan mengambil bukan hak kita, atau menyakiti makhluk Allah Ta'ala, yang misalnya binatang, yang lain dari manusia tuh, yang kerik, samut, ayam, kucing duduk guring, kada tahu dikisah segala macam, tinjaknya. Nah, iba tinjaknya pulang, cangang kucingnya takajut, melawan kah nyawa aja. Nah, kucing digeretak. melawan kah nyawa aja. Nah, jadi mun kayak itu kita jangan diparaki atau orang stres pian. Kasihan. Kucing yang dihantamnya. Dan engkau jaga pula tanganmu daripada mengkhianati amanah atau mengkhianati simpanan orang. Dan jaga tanganmu daripada menulis sesuatu yang tidak boleh dituturkan. Apa aja yang kada boleh dipandir, kada boleh juga ditulis. Karena yang dipandir tersebar, yang ditulis pun bisa tersebar juga. Nah, maka itu tuh. Jadi tangan ini berfungsi seperti lidah, bisa tulis kirim, tulis aku gila aja tulisannya, tikap di belakang kawan. Ya kalau di kertas ditikap di belakang kawan, itu tawaan orang melihat. Atau kada boleh nang itu. Ada juga yang pentingnya aku hendak berbini aja, tikap pulang di belakang kawan. Kasihan kawan ya kalau gawian tangan aja tuh. Jadi ya apabila kada boleh dipandir, jangan ditulis juga. Karena tulisan hasil dari tangan itu adalah salah satu di antara dua lidahmu. Nah, maka hendaklah engkau jaga akan qalammu. Qalam itu pulpen ya kita, tanganmu atau tulisanmu daripada menulis sesuatu yang diharamkan memperkatakannya. Ketujuh, menjaga dua kaki, dua betis. Dan hendaklah engkau pelihara kedua kakimu daripada berjalan ke tempat yang diharamkan atau berjalan menuju kepada sultan yang zalim. Sultan itu ya raja, wayah ini ya pejabat misalnya. Pejabat dari kalangan terendah sampai tertinggi. Nah, bila pejabatnya ini zalim, penguasanya zalim, kita jangan ke situ.
Apalagi misalnya inya mengambil harta secara paksa, misalnya kisah bahari ya, kalau mengambil harta rakyat secara paksa, kita bilang ke situ, paling gak ada kita makan, minum, misal disorong, tak makan harta yang kada bujur, nah itu maksudnya. Nah, berjalan menuju kepada sultan yang zalim tanpa ada darurat dan tanpa ada paksaan, itu adalah maksiat yang besar. Nah, kecuali kita dipaksa. Jadi ujar prajurit, nyawa mengada tulak ke istana, ku bunuh. Nah, paksa ya kita. Dipaksa atau darurat. Nah, itu. Karena yang demikian itu dianggap tawadhu atau merendahkan diri bagi mereka yang menghormati atas kezaliman mereka. Ya, biasanya orang-orang zalim ini bangga dengan kezalimannya. Kita mau datang ke situ, berarti kita menghormati orang yang bangga dengan kezalimannya. Nah, kayak itu. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita, tapi insya Allah lah kalau kita nikah tujuh menuntut ilmu aja, masyarakatnya nikah tujuh menuntut ilmu, maka diangkat oleh Allah Ta'ala pejabat, pimpinan di wilayah itu yang adil. Nah, itu sudah hukum agama sudah. Kenapa pimpinan kita zalim, kada bersifat adil? Karena masyarakatnya kada tapi mau menuntut ilmu. Itu sebabnya. Kenapa usaha pina kada berberkat? Pina kada mengaruan hasilnya tuh. Padahal ada aja hasilnya, maka kada tapi mengaruan, kada berberkat. Karena masyarakatnya kada tapi mau menuntut ilmu. Nah, itu sebabnya. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita supaya berpaling daripada orang yang zalim. Seperti firman-Nya. Nah, jadi ada dalilnya lah. Allah menyuruh kita berpaling dari pimpinan-pimpinan yang zalim. Jar Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan jangan engkau cenderung hati, maksud cenderung itu katuju, suka memaraki kepada orang-orang pimpinan yang zalim. Sebab nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Nah, apakan lagi kalau perjalananmu itu untuk menemui sultan yang zalim itu untuk meminta sesuatu daripadanya, makinnya. Maka ini jelas dianggap bahwa kita mengusahai harta yang haram. Sudah tahu bahwa duit yang sidin itu haram, sekalinya kita meminta. Berarti narannya mau usahai sesuatu yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawaddu'a li ghaniyyin shalihin, dhahaba sulusa dinih." Nah. Barang siapa tawadhu', barang siapa merendahkan dirinya kepada orang yang kaya, padahal orang kaya itu yang soleh, orangnya saleh, sugih, saleh pulang, katuju menuntut ilmu, yang sugih, yang saleh ini nih. Tapi kita tawadhu lawan orang itu karena kekayaannya, bukan karena kesolihannya. Nah, maksud tawadhu itu termasuk mencium tangan. Orang nih sugih, pamurah, kita cium tangan karena kesugihannya, salah nih tuh. Tapi kalau kita mencium tangan karena kesolihannya, karena sidin itu orang soleh, pemurah, itu bagus, disuruh. Nah, jadi hati-hati, benar tuh tipis aja bedanya tuh. Hati-hati. Nah, apabila kita misalnya tawadhu mencium tangan karena kekayaannya, maka telah hilanglah 2/3 dari agamanya. Anggaplah agama tuh 100%, 30 berapa, ya kalau dibagi 3 ya kalau. Nah, maka sisa agama kita tuh 30% ya lagi. Yang 70% lebih itu hilang, yang 60% hampir 70% itu hilang. Nah, tuh amun kita mencium tangan orang sugih karena kesugihannya, termasuk mencium tangan pejabat karena pejabatnya, itu narannya penjilat. Tapi kalau pejabat tuh soleh, ketujuh menuntut ilmu, ketujuh beribadah, kita cium tangan karena kesolihannya, itu bagus, disuruh nang itu. Coba engkau lihat Jasidin, buruk sekali akibat tawadhu atau merendahkan diri kepada orang yang kaya, yang soleh karena kekayaannya. Itu sudah dilarang. Maka betapa pula
Maksudnya apakan lagi kalau engkau tawadu kepada orang kaya yang zalim maginnya. Nah, ringkas kata, sekali gerak, segala gerak lakumu dengan anggotamu adalah merupakan nikmat dari Allah Ta'ala yang diberikannya kepadamu. Jadi gerak dan diam kita dijadikan Allah sebagai nikmat dari Allah untuk kita. Maka janganlah engkau menggerakkan satupun dari anggotamu untuk melakukan apa-apa kemaksiatan. Tetapi sebaliknya hendaklah engkau pergunakan segala anggotamu itu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Nah, dan ketahuilah olehmu apabila engkau lalai, maka akibatnya akan kembali kepadamu. Artinya kurang jaga aja kita. Jadi anggota 7 kita tuh kita seorang yang menjaga secara syariat. Kita lalai, akibatnya kepada kita juga. Dan apabila engkau rajin menjaga anggota tubuh, maka manfaatnya juga akan kembali kepadamu. Maksud rajin itu rajin memelihara, maksudnya memelihara dari kemaksiatan. Allah Ta'ala maha kaya daripadamu dan maha kaya daripada amalanmu. Jadi Allah Ta'ala tuh kada bahajat untuk amalan kita. Hendak baik, misalnya kita ini durhaka lawan Allah seumur hidup, Allah kada rugi. Kita baik taat seumur hidup, Allah kada untung juga. Jangan kita berprasangka kita berbuat baik mau untung akan Tuhan, kada. Nah maka itu siapa yang untung? Kita seorang. Mun jahat bang, siapa yang rugi? Kita seorang. Tetapi setiap orang akan berta'alluq. Maksud berta'alluq itu menerima akibat. Nah, maksud berta'alluq itu menerima akibat pada hari kiamat nanti dengan amalan yang dikerjakannya di dunia ini. Maka jangan sekali-kali engkau berkata, ini orang yang tertipu, bepandir, sepintas pina bujur, padahal sebenarnya salah penempatan. Allah Ta'ala itu ujarnya inilah, ini orang yang tertipu. Nah, Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia lagi maha pengampun. Ia mengampuni dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Bujur dong itu. Nah, karena ucapan seperti itu adalah ucapan yang benar, tetapi mempunyai tujuan yang salah. Hati-hati salah penggunaan. Apa salahnya? Orang yang mengatakannya itu bisa jadi digelarkan dengan ahmak, orang yang bodoh. Seperti gelaran yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaqu man ittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Nah, artinya orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, menghitung-hitung gerak dan diamnya, dan ia suka beramal untuk bakal sesudah mati. Sedangkan orang yang ahmak, yang bodoh, yang menganggap Allah Ta'ala itu Rahman, Rahim, tetapi di sisi lain bersifat bodoh. Apa itu? Ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah. Maksudnya berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan dan pengampunan di akhirat, tetapi ia tidak mau beramal dan bertaubat. Menggawi maksiat karena beranggapan Allah Ta'ala maha pengampun aja, tapi kada bertaubat. Allah Ta'ala tu maha pengasih, penyayang, memperhatikan hamba-hambanya, tapi kulir beramal. Nah, ini orang tertipu narnya. Padahal kata-katanya tu bujur. Allah besar maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, tapi kita kada masih. Sama nang kayak mencuntan hintal orang ya, kalau yang di kataraan tuh ambilai ditulisi pulang, sisanya ini aku ambil ganalakan dulu aja, karena beli sudah ganal aku ambil pulang aja, tanda tangan Allah aja, titidi Allah. Nah itu muridnya tuh secara hakikat bujur tapi bungol. Nah itu tuh paham nih. Nah sama nang kayak kita tuh beramal pangulir, menuntut ilmu pangulir. Karena bila ditakuli kan apa? Pian pangulir untuk ilmu. Allah tuh maha kuasa. Hendak makan siapa aja mampu. Nah, adalah bungul ini. Itu tuh modelnya. Dan ketahuilah bahwasanya siapa yang mau menjadi seorang yang alim, tetapi ia tidak berusaha mencari ilmu dan hanya berkata Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani,
Dia berkuasa meletakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan para aulia tanpa susah payah, tanpa harus mutalaah, tanpa harus mencatat ilmu. Nah, kayak itu ucapannya bujur. Maka orang yang berkata demikian itu sama halnya dengan seseorang yang mau mendatangkan harta, mendapatkan harta kekayaan, lalu ia meninggalkan usaha. Sama dengan kayak itu. Masuk ke rumah, lawang rumah dikunci. Masuk ke kamar, lawang kamar dikunci. Masuk ke kalambu dikunci. Bakalumbun pulang lawan tikar purun, lawan hambal. Berkeyakinan bisa aja Allah Ta'ala memberi makani aku. Santai aja aku. Allah juga yang mengenyangi. Nah, ini nih etikatnya bujur, syariatnya salah. Dia tidak mau bertanam, berusaha berkebun nih, atau berdagang. Bahkan dia duduk saja di dalam keadaan menganggur sambil berkata, Allah lagi maha mengasihani dan baginya segala khizanah, perbendaharaan kekayaan nih. Arti khizanah itu perkayaan. Allah memiliki kekayaan yang banyak, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan dia berkuasa menunjukkan aku akan sesuatu perbendaharaannya daripada perbendaharaan harta, sehingga aku tidak perlu berusaha seperti apa yang dikaruniakan kepada sebagian hamba-hambanya. Gara-gara mendengari manakib karamat wali masang lukah di atas pohon, sekali diambil gonal haruan dapat. Lalu hendak jual yang kayak itu, pasang aja jual lukah di atas pohon. Sekali diambil gonal ular. Nah, sama kita kayak itu kada kawan. Berarti orang wali itu jangan dilihat karamatnya saja, dilihat perjuangan sidin lagi asal. Nah, kayak itu. Maka apabila engkau dengar perkataan dua orang ini, nah orang yang tadi bapada hendak alim tapi kadang mau menuntut ilmu, bapada hendak sugih tapi kadang mau berusaha, sudah tentu engkau akan menganggap bahwa orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh, dan sudah tentu engkau akan mengolok-ngoloknya. Artinya kita harus sampai akal orang itu berpikir. Meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurahan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang benar, ucapannya itu bujur. Allah Ta'ala maha kaya, maha sugih, bujur itu, tapi gawiannya yang salah. Maka begitulah halnya orang yang arif dalam agama. Mereka akan menertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampunan dosa daripada Allah Ta'ala tanpa kesungguhan usaha untuk mencapainya. Minta ampun lawan Tuhan, kesungguhan usaha kadada, itu kesungguhan lah. Kesungguhan kita hendak berusaha supaya hendak bertaubat, bersungguh-sungguh minta ampun itu kada ada. Tapi hendak minta diampuni. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya manusia itu tidak memperoleh kecuali sekadar usahanya. Nah, ini wilayah syariat lah. Yang diterima kita apa yang kita usahai. Nah, maka itu jadi guru bahari lah kita kan. Mun sudah kita tuh paham ikhlas, apapun kebaikan bila itu bermanfaat, bila itu kebaikan gawi aja. Ada aja buahnya kaina. Kadu sama memikirkan biar kada dibalas ini kada apa-apa, buahnya ada kaina karena Allah Ta'ala tuh kada picak. Allah Ta'ala melihat yang kita begawi itu, kada perlu kita berkisah lawan orang aku begawi ini begitu kada usah. Allah Ta'ala tahu aja, dan Allah juga yang membalas kaina. Nah, kada kita yang sugih, anak buah kita yang sugih. Nah, nangka itu. Jadi baiknya, suksesnya, bagusnya keadaan kita kaina ditentukan apa gawian kita wahini. Untungnya kita kaina ditentukan dengan kebaikan yang kita gawi wahini. Nah, kaina itu kada masih harus di akhirat, bang, di dunia juga, apalagi di akhirat sama. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, innama tulitaks atau litaksir apa litaksis, artinya kada hanya itu pang sudah. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hanya saja kamu akan dibalas oleh Allah Ta'ala bagi ringan mengikut apa yang kamu lakukan. Dan firman-Nya lagi, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Maksudnya sesungguhnya orang yang baik akan dimasukkan Allah ke dalam surga,
dan orang yang jahat akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Itu sudah nangkaya itu keputusan Tuhan. Nah, dan apabila engkau tidak meninggalkan usaha di dalam mencari ilmu, artinya pengulir nih, dan mencari harta karena hanya bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala, maka begitulah halnya engkau tidak meninggalkan berbuat bekal akhiratmu karena bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala saja. Nah itu namanya tertipu Jesiden. Hanya berharap lawan kemurahan Tuhan, tapi kada bersyariat, tertipu. Padahal etikatnya bujur tuh. Maka janganlah engkau malas berbuat ibadah, karena Tuhan yang kita sembah ini Tuhan bagi dunia dan Tuhan bagi akhirat itu satu saja. Itu. Dan Tuhan itu Maha Pemurah dan Maha Pengasih, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemurahannya tidak bertambah dengan sebab ketaatanmu. Dan kemurahannya bahwa ia memudahkan bagimu akan jalan yang dapat menyampaikan engkau ke negeri yang kekal abadi, yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan, dengan syarat yang digaris bawahina, dengan syarat. Jadi Allah Ta'ala itu pemurah dengan syarat. Maka itu aja Allah Ta'ala pamalar benar aja bersyarat-syarat aja kada. Banyak benar yang Allah kada bersyaratan menolongi kita. Kita mencungkung duduk terus siapa menolongi? Adalah bersyarat. Ada. Engkau mampu bersabar menahan syahwatmu untuk beberapa hari yang sangat sedikit sekali. Ada yang waktunya di dunia 30 tahun bersabar. Karena mati habis kisah. Ada yang 60 tahun bersabar. Mati habis kisah. Jadi sabar itu selama hidup aja. Panjang umur, panjang juga sabarnya. Maka inilah kesudahan daripada kemurahannya. Nah, artinya asal kita mau bersabar, Tuhan balas kaina. Maka janganlah engkau berbisik di dalam dirimu. Artinya model kayak khawatir tuh. Berbisik di dalam dirimu dengan lamunan, malamun di kita, dan berangan-angan yang kosong. Dan hendaklah engkau mencontohi akan kesungguhan orang-orang yang mempunyai kepandaian, yang mereka itu daripada para anbiya dan orang-orang soleh. Maka janganlah engkau mengharapkan memetik buah yang tidak engkau tanam. Nah kayak itu. Maksudnya ini kita jangan melihat karamat orang aja, kada melihati orang berproses kayak apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan keampunannya kepada orang yang rajin berpuasa. Nah makanya doa kan kayak itu kok. Kayak itu doanya adalah doa mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada orang yang kada berpuasa. Adalah itu doanya. Ada. Nah yang sembahyang, berjihad dan bertakwa. Ringkas kata Jesiden. Nah kesimpulannya nih. Peliharalah anggotamu yang zahir dari maksiat-maksiat yang disebutkan sebelum ini. Dan ketahuilah bahwa perbuatan anggotamu yang zahir itu hanyalah timbul dari arahan yang datang dari dalam hatimu. Seluruh anggota tubuh itu rakyat hati yang menggerakkan. Dan apabila engkau bermaksud memelihara segala anggotamu yang zahir, maka kada harus memulai akan perbaikan itu dengan membersihkan hatimu. Jadi mun hendak anggota tubuh bagus, hati dahulu yang dibagusakan. Dan inilah yang dinamakan dengan takwa batin namanya. Jadi bersungguh-sungguh membujurakan hati, membagusakan hati. Karena anggota tubuh itu menggiringnya. Sebab bila hati kada bagus, anggota tubuh bagus itu kemunafikan aja. Dan hati yang ada di dalam badanmu itulah yang dinamakan dengan madghah, sepotong daging. Yang apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh anggotamu. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh anggotamu. Dan kebersihannya itu hanyalah dicapai melalui muraqabah. Nah ini sekurang-kurangnya muraqabah. Jadi hati itu kena kalau dibawa muraqabah, sasain bagus. Arti muraqabah itu ada kesadaran kita bahwa kita tuh dilihat oleh Allah. Muraqabah naranya. Satu, mun hendak hati bagus, rasa dilihat Tuhan, rasa diperhatikan Tuhan.
Atau satu. Yang kedua, kita ini kan la haula wala quwata ya kalau sudah belajar sifat 20. Nah, yang kedua, kita minta pelihara lawan Allah. Minta bagusakan hati lawan Allah. Kayak apa caranya supaya hati bersih? Minta lawan Tuhan. Kayak apa supaya anggota tubuh kita bagus, baik? Minta lawan Allah. Kayak apa caranya meminta? Nabi mahuluakan sudah. Ujar Nabi, lihati aku, turuti aku. Nabi sudah mencontohkan, Nabi itu ada wiritan pagi dan sore. Nah, pagi dan sore wiritan itu tujuannya satu aja sebenarnya. Minta jagakan supaya hati kita bagus dan akhlak kita bagus. Itu hakikat dari tujuan kenapa Nabi berwirid. Nah, jadi asal orang itu mau berwirid ya, kayak apapun rusaknya, ujung-ujungnya bagus ya. Wirid pagi sore banyak, Ratibul Atos misalnya. Ratibul Haddad, ambil misalnya Ratibul Atos, amalkan ya, sejahat-jahatnya orang tuh yang baik tuh jagarnya. Karena ini secara kada langsung lebih gawiannya tuh lebih dari berdoa lawan Tuhan. Wirid tuh lebih dari berdoa. Minta lawan Allah, jaga akan hati, jaga akan akhlak. Itu hakikat wirid itu. Lihat aja kena asal orang tuh bujur-bujur mengamalkan wirid, tapi sambil menuntut ilmu, nah hatinya selesaiin bagus. Yang dahulu pamalar jadi pamurah, yang dahulu kada penyabaran jadi penyabar, yang dahulu pangulir jadi rajin beribadah. Barakat wirid memang Allah juga yang menjadikan kayak itu, cuma ada barakatnya. Yang menghilangkan haus Allah, tapi ada minum banyunya. Nah, wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.